nasional oleh Universitas Jember itu dimulai sejak 6 tahun yang lalu, bekerja sama dengan stakeholder, dan salah satu hasilnya setelah 6 tahun itu adalah kedelai yang saya namakan sementara ini YN1 Super, yang produktivitasnya sudah mencapai 3 ton per hektar, yang dikembangkan saat ini oleh Pusat Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Jember, bekerja sama dengan PT Agrosoya Industrindo Jakarta dan PT Perhutani. Dan inilah salah satu hasil Galur Harapan yang ingin segera kita usulkan untuk dirilis oleh pemerintah, kalau dapat adalah tahun ini juga, karena ini sudah merupakan suatu terobosan baru yang punya keunggulan komparatif di mana petani sangat berminat untuk menanamnya. Ini adalah salah satu kedelai unggulan yang telah dikembangkan Universitas Jember bekerjasama dengan pelaku real, yaitu PT Agrosoya Industrindo dari Jakarta. Pakar kedelai itu kan masih belum yakin. Masa ono kedelai gede-gede, masa ono kedelai wae sampai berapa? 150, 200, nggak percaya ada sampai sekarang. Sebenarnya saya ini barangkali dari 31 tahun saya mulai bekerja, tahun 70 di pertanian. Dan 31 tahun ya. Saya yang paling merasa gembira kesuksesan saya itu justru saat sekarang ya. Karena tantangan itu yang membuat saya terus terang aja seperti hidup muda lagi Pak Yen. Saya masak tuh lobang rame-rame, Salome 3-4 berapa lah itu. Sebenarnya keberhasilan kita itu bersama, karena apa? Kita nggak bisa ngomong ganteng sendiri, nggak bisa. Yang lagi ganteng saya tuh dari Pak Agung atau orang lain gitu. Nggak bisa gitu kayaknya. Salah satu upaya meningkatkan produktivitas kedelai nasional sebenarnya itu adalah pakai teknologi produksi. Nah, benih yang berkualitas tinggi itu adalah salah satu komponen dari paket teknologi itu yang sangat vital sekali. Setelah disortir, diseleksi dan sebagainya, tentunya proses produksi. Nah, proses produksi ini di tanaman adalah bahwa kedelai ini harus mampu mempunyai tampilan produktivitas yang stabil di berbagai kondisi tanah dan iklim sebenarnya. Nah, untuk mendapatkan galur unggul baru yang betul-betul sangat kompetitif, salah satunya adalah yang kita namakan sementara ini galur unggul baru YN1 Super ini, yang dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Jember, bekerja sama dengan PT Agrosoya Industri atau ASI Jakarta dan PT Perhutani. Dan ini adalah salah satu lokasi di mana galur YN1S ini diuji pada beberapa lokasi. Salah satunya adalah lahan yang telah terdegradasi, di larutan yang telah terdegradasi pada ketinggian kurang lebih 300 meter di atas permukaan air laut seperti ini. Nah, dari apa yang tertampil di sini ternyata bahwa stabilitas produksi sesuai dengan target produksi 3 ton itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit untuk dicapai. Sebab kalau kita tidak mampu mencapai produktivitas kedelai nasional itu di tingkat petani 3 ton,
maka kedelai ini sebenarnya kurang kompetitif dan kurang diminati oleh petani. Nah, yang terlihat ini adalah upaya kami untuk mendapatkan cerminan stabilitas produksi dari galur unggul baru yang sedang kita kembangkan ini. Antara lain adalah bahwa tanaman ini dalam paket teknologi produksi yang kita sertakan, Biomix 2001, maka ini sangat cocok sekali untuk mendapatkan tingkat produksi 3 ton per hektar itu skala petani, dengan catatan pada kondisi lahan yang terdegradasi semacam ini, maka populasi tanaman yang banyak, kurang lebih 250.000 sampai 300.000 tanaman per hektar. Tetapi pada lahan-lahan yang bagus, artinya daerah flat, daerah datar yang tingkat kesuburannya masih relatif bagus, itu populasi tanaman cukup sekitar 150.000 tanaman per hektar. Itu akan mendapatkan suatu ekspresi bahwa produktivitas kedelai nasional 3 ton itu sebetulnya dapat dilakukan oleh petani. Produktivitas kedelai yang 3 ton per hektar itu sebenarnya bukan sesuatu yang mimpi sebenarnya. Karena tingkat petani pun secara real, bukan ubinan mereka seperti apa yang kita lakukan bersama-sama Pesanggem di PT Perhutani. Ini setiap petani mendapatkan luas lahan kurang lebih antara 0,1 hingga 0,25 hektar setiap Pesanggem. Nah, hasil real daripada apa yang dilakukan petani inilah yang menjadi tolok ukur kami untuk mendapatkan rata-rata produksi di berbagai lokasi dengan sifat corak tanah yang berbeda-beda. Inilah salah satu upaya kami mendapatkan stabilitas produksi, di mana pakai teknologi itu akan kita lakukan berdasarkan spesifik kewilayahan atau site specific land management yang akan kita transfer atau dialih teknologikan kepada petani.
Dan sementara itu yang paling penting juga setelah 6 tahun apa yang kita upayakan ini sedapat mungkin segera dapat dirilis oleh pemerintah dengan undang-undang yang berlaku. Misalnya YN1 ini diganti dengan Gunung Ijen yang ada di Jember yang paling tinggi, atau YN1S-nya Gunung Hyang yang ada di daerah Jember ini. Inilah sebenarnya hal yang segera mungkin perlu kita tangani bersama, dan nantinya akan melibatkan instansi yang terkait, dinas-dinas yang terkait, di mana pengembangan ini nantinya setelah disertifikasi kita juga ingin upayakan di lahan sawah di sentra-sentra kedelai di Jawa Timur ini. Sebab kalau rata-rata bisa kita capai 3 ton dengan petani terpilih di sentra unggulan kedelai, maka untuk mendapatkan kompensasi 1,5 juta ton 1 tahun itu cukup hanya 500.000 hektar diperlukan. Itu bisa dicapai pada musim kemarau 1 dan musim kemarau 2. Belum lahan yang tersedia di lahan hutan, bekas hutan, atau lahan perkebunan yang jumlahnya juga tidak sedikit, bisa mencapai 200 sampai 300.000 hektar 1 tahun.